Mana ini Mangku Yase ini janji ketemu di Balai Banjar sampai jam segini belum datang ini. Kalau bisa datang kan lumayan ini untuk Mekidung dulu sebelum yang lain datang. Oh, itu kelihatan tuh. Nah, ayo. Saya nunggu-nunggu dari tadi nih untuk Mekidung nih. Iya, Beli Pram, boleh. Asal kata nanti ya, sambil nunggu yang lain ya. Sambil nunggu yang lain. Ini ada jero dalang nggak biasanya biar ada yang mengartikan gitu loh, Beli Pram. Kalau ada siap. Iya, kalau itu jero dalang sudah dari tadi. Mana? Ada nggak? Kalau ada itu duduk di sebelah sana. Ya, lebih semangat saya berkembangnya kalau ada yang artikin, ya, yang mengartikan. Silakan. Ya. Silakan. Sambil jero dalang siap nggih? Ngartos jero dalang. Om Swastiastu. Siap. Kang Yang niki inade dasar apa ada jero dalang nggih. Yang pakai bahasa Indonesia nggih. Oh, ya betul jero dalang biar ya bener. Wendangan asane nyanang anade warga umat Hindu seluruh Nusantara. Sekarang saya ceritakan ada seorang raja yang termasyhur di seluruh dunia. Anda rada nama yuk gede Nama raja itu adalah tiada lain Sang Prabu Dasarata yang tiada tandingannya di seluruh dunia. Pananggara ring Ayodhya Adapun nama kerajaan beliau di tempat beliau memerintah yaitu Ayodhya, tiada lain sebuah negara yang makmur gemah ripah loh jinawi. Rama Dewa Putra iku Sang Prabu Dasarata memiliki 4 putra, salah seorang diantaranya yang tertua yaitu Sri Rama nama beliau. Awatara Maharaja Sang Rama itu tiada lain adalah seorang awatara Wisnu, Dewa Wisnu yang menjelma ke dunia. Warga bakti jagat repeti
tidur raja. Tujuan Dewa Wisnu menjelma sebagai awatara, sebagai Sri Rama di dunia tiada lain untuk mensejahterakan dunia ini, untuk menumpas angkara murka yang merajalela. Untuk semua jero dalang. Woi, Yesus. Swastiastu, swastiastu. Beli Pram, udah rame yang datang Beli Pram. Woi, datang semua. Silakan Beli Pram, silakan. Beli Pram. Tadi Gimana, saya gimana? mau ke warung ini tadi, tapi mendengar tadi ada beli mangku Yase Nembang. Jadi saya belok ke Balai Banjar. Tadinya mau beli sesuatu ke warung ini. Nah. Keren. Coba mumpung sudah datang ke Balai Banjar, ada nggak yang bisa dipersembahkan dari Palu untuk nyanyi Mangku Yase? Kalau dari Palu, ini kebetulan kami ibu-ibu WHDI Sulawesi Tengah suka belajar nembang Bhagavad Gita, tapi yang khasnya ini Bhagavad Gitanya pakai irama kearifan lokal, irama Kaili, irama Palu asli ini. Ingin dengar? Ya, coba teman-teman. silakan. Tapi Ya, jangan diketawain ya, soalnya suaranya ini bukan penyanyi yang bagus. Jadi ini cuman ini aja, ya tes aja, sekedarnya. Ini dari Bhagavad Gita bab 8 sloka 5, 6 dan 7. Hanta kali jama mewah semaram tua kawe ya pranyati samar bawa yastin astrata samsaya yam wapi semaram bawa Yajat yanti kawe larang tam tam mewati kauntea sadatat bawa bawita tasma sarwe sukalisu mamanus marayudaca mayar pita mano budi mame wasya syam saya. Ya, artinya ya sekarang ya. Waduh, luar biasa, luar biasa. Ya, sekedarnya. Artinya mau tahu enggak Beli Pram? Ingat ada Beli Nyoman itu mana dia kok nggak kelihatan? Oh, belum diartikan. Beli Beli Nyoman. Mana? Ya, swastiastu, swastiastu. Ya. Kok kayaknya saya cantik sendiri ya, cuma satu-satunya ini. Tadi dengar suaranya itu hampir apa ya? Keblinger-blinger gitu saking. Oh gitu. Saking enaknya begitu. Kemarin saya lihat di Facebook
Blinyoman ada acara donor darah itu ya? Di mana? Beli Pramada Jamal lu. Hah? Itu biasalah kita setiap 3 bulan sekali, apalagi bulan Mei ini adalah bulan paling ini bagi kita di Indonesia adalah bulan kebangkitan nasional. Jadi kita rame-rame ya, Ya. adakan donor darah ya, dan teman-teman juga pada happy pada saat ini. Jadi semua ikutlah rame-rame. Bahkan kita ada di desa terpencil juga bisa hidup, Bang. Donor darahnya luar biasa lah. Di Palu gimana di Palu? Sama dengan yang teman-teman lakukan juga di Palu, Sulawesi Tengah ini, di Pura kita sudah rutin ini melakukan donor darah. Bahkan yang ikut itu bukan cuman 20, 30, tapi ratusan loh, 125 paling sedikit itu. Pokoknya kita makin tahun itu makin banyak peserta donor darahnya, Bli Pram. Pokoknya keren deh. Luar biasa. Nah, saya ingat kemarin Blinyoman kalau nggak salah ngomong, Bli, gimana kalau kita undang ada seorang anak transmigran dari Tabanan yang sekarang satu keluarga jadi anggota DPR. Itu sudah sempat dihubungi nggak ya? Iya, Bli Pram, beliau ini memang benar-benar seorang transmigran yang sangat sukses. Memang kita kemarin hubungi agak sulit ya, karena sibuk sekali pelayanan ya, mungkin Lampung, Jakarta, Lampung, Bandung dan sebagainya. Tapi kita bersyukur hari ini tadi walaupun di perjalanan sudah siap sekarang. Oh gitu. Ya. Nah, Bu Ayan gimana itu? Gimana rencananya, gimana sama beliau ini? Bisa dihadirkan nggak? Beliau ini udah saya hubungin. Kemarin sempat agak susah sih karena beliau dari bertugas ke luar negeri, ke Spanyol, ke Dubai. Beliau kan anggota Komisi 8 di DPR RI. Beliau itu yang kalau nggak salah itu nanti kita tanya lah ya. Itu tentang ini, tentang mengurusi masyarakat itu, tentang kebebasan beragama, kebebasan beribadah ya, saling menghormati dan sebagainya ya. Kita kan biasanya antar agama, jangan kan antar agama, antar di agama kita sendiri saja suka salah paham nih, suka saling berdebat satu sama lain. Jadi kita tanyakan aja sama beliau ya bagaimana ininya. Itu yang diajak Mangku Yase itu ya, Pak Komang Koir itu yang sedang ngobrol sama Mangku Yase itu ya, Bu Oyan? Enggak. Oh, ayo langsung kita sambut aja. Om Swastiastu Pak Komang. Swastiastu Pak Om Komang. Swastiastu. Wah, ini mana oleh-olehnya dari luar negeri Pak Komang? Oh gitu. Beton sarang senemian ya, Om Swastiastu. Kalau di Lampung tabe pun. Jawabannya iya pun. Sama tabe itu kan permisi nih Kak. Oh, tabe. Arisan. Ulangi kita bareng-bareng. Kita jawabnya apa Pak Komang? Kalau saya bilang tabe pun, jawabnya iya pun gitu. Oh ya. Siap. Ya. Tabe pun. Iya pun. Wah, benar-benar luar biasa ini Pak Komang. Ini cerita tentang keluarga gimana ini? Sehat, sarang senemian sehat. Gini. Yang di Lampung, kebetulan Lampung ini adalah mempunyai julukan nih ke Lampung ini sebagai Sai Bumi di sini ya, Sai Bumi Ruwajurai. Bahwa sebenarnya Sai Bumi itu satu bumi, berarti Sai itu satu, dan di sini juga ada. Di sini ada, kalau ram itu ram itu artinya aku, artinya istilahnya kita. Jadi kalau di sini Sai itu ya satu. Jadi kalau ram itu ya kita. Ya kita diajak bersatu gitu Pak. Gitu. Keren. Kita dengar
bisik-bisik dari jero Mangkuyase bahwa Pak Komang ini juga nggak kalah bisa kidung. Bisa nggak kita ditunjukkan nih? Wah, jangan sampai lupa nanti sama kidung-kidungnya setelah Ya, di Pak Lampung. Komang ini lahirnya di Lampung, original kelahiran Lampung, Oh, besar di gitu. Lampung. Nah, kita masih bisa nggak dengan meninggalkan adat leluhur nggak? Coba kita tes ya, teman-teman. Silakan Ya, Pak ya. Komang. Ya, tapi pekulun ini leluhur tiang, orang tua tiang mungkin sedikit memperkenalkan nama Iko Mangkoheri tiang peseng bapak tianga namanya Duarto tianga Imade Lintep, ibu tianga dana ni Made Sase. Jadi dua orang yang dipertemukan di daerah transmigrasi tahun 1957. Kalau bicara tiang di Bali dari Tabanan, istilahnya sing lah tanah nu di Bali karena memang bapak nah ya sing lah apo menjalan ke Lampung, nah ya istilahnya sing lah apo di sini melajah untuk istilahnya ya beradu nasib akhirnya bisa melahirkan 7 orang tiang ragil dan tiang dilahirkan dengan di lingkungan ya seperti biasa lah, tetapi di sini juga ada adat budaya senongana dijo langit dijunjung di situ ya gitu, sama lah gitu ya, mengikuti Desa Kalopatra. Nah untuk tiang masalah mekidung ya sebenarnya ya tiang menyesuaikan lah gitu ya, kadang-kadang ya mungkin kan pernah viral tuh Pak Komang begedengan India gitu, tiang nak sesuai dengan ini yang dekat dengan tiang, ketika misalnya nak jauh bisa ngomong ibaratnya menang tanpa ngasoraki, sekti tanpa aji-aji, ngeluruk tanpa bolo kan, manunggaling kawula Gusti kan, beniko tunggaliko tanhanu dharma mangruwa kan begitu kan, istilahnya pakai anak Sunda kan biasa masih kan, sampurasun, kan istilahnya kita kan rampes kan di situ. Nah ini sebenarnya kita kalau masalah seperti itu tuh sebagai kita saling menghormati, seperti tiang masih memegang semboyan nak Bali itu kan, nak Bali kan mengatakan semua kan nyamo kan, nyendo deko, nyamo Lampung kan nyendo deko, nyamo Jawa, nyamo Islam, nyamo Kristen kan nyamo malu kan, ya istilahnya itu luar biasa. Nah itu adat istiadat juga masih dilakukan oleh tiang pribadi. Nah, nanti mungkin tiang buktikan bedek-bedek kan. Nah, kekidong apa nih? Mana kekidong Ida Ratu tadi Mesir? bebas. Nah, sedikit ya. Ida Ratu saking leluhur kawula nunas alugrane amang doa sampun titiang tandru mengaya betaro mangkin titiang aturan pejati canang sari landa sine. Mungkin luar biasa nih, luar biasa. Iya, mana itu yang kita sebagai mungkin sebagai anak transmigrasi nah memulai sing ado apa, ingat senongan anak Bali ya wake sing dadi sombong kan, doang ngaden awak bisa depan ngena ingadanin gitu. Nah, sebelum dilanjut
sebelum dilanjut Pak Komang Koiri. Nggih, Ah. teruskan. Di Komisi 8 itu apa sih tugasnya Pak Komang Koiri? Oh nggih Pak, mungkin Tiang sedikit menceritakan di dalam perjalanan hidup Tiang. Tiang kebetulan sudah menjadi anggota DPR ini 3 periode. Waduh. Dan kebetulan juga yang dikatakan tadi, bukan Tiang ambisi sebenarnya, kurenan Tiang ini kebetulan juga anggota DPR, dia berkomisi. Dalam satu keluarga itu kemarin nyalon 3, tetapi sebenarnya itu karena angkuhan penugasan yang dengan nomor yang berbeda, tetapi dinilai oleh masyarakat bisa mencoba untuk mewakili gitu. Nah, Tiang mungkin sedikit menceritakan anggota DPR RI Komisi 8 ini satu-satunya anggota DPR RI yang di luar Bali. Di luar Bali itu jumlahnya anggota DPR RI-nya 9. Tiang kebetulan yang ke-10, dan di luar Lampung itu belum ada. Dan kebetulan Tiang nomornya 10, nyalonnya dulu, bukan nomor bagus ya. Nomor 10, maka Tiang dulu modalnya Om Swastiastu. Om Swastiastu berarti nyakupan 5 tambah 5 daso kan gitu kan. Oh gitu. Jadi kalau ingat Om Swastiastu ingat nomor Tiang 10. Jadi di Komisi 8 itu pertama Astungkara, karena ini sesuai dengan jiwa Tiang, istilahnya hobi Tiang kan, kebetulan Tiang juga tergabung di Lampung itu di sebuah komunitas belajar kan gitu. Di Komisi 8 itu pertama membidangi sosial. Sosial ya. Nah, sosial itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 yang dikatakan fakir miskin, anak terlantar kan dibiayai oleh negara, itu Menteri Sosial. Yang kedua, kementeriannya itu Kementerian Agama, ini kementerian yang sangat sekarang ini ya ibaratnya itu satu-satunya Kementerian Agama mungkin yang ada di seluruh dunia ini. Karena dunia lain nggak ada Kementerian Agama, yang ada Kementerian Urusan Haji ada di Arab sana, tapi Kementerian Agama tidak ada. Nah, itu mitranya. Yang ketiga, mitra kerjanya itu adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini buat Wayan Indriani ini gitu, istilahnya sesuai dengan dikatakan di Bhagavad Gita, di mana wanita dihormati maka di situ akan ada kejayaan dan kedamaian gitu ya. Pemberdayaan perempuan, dan kita juga yang keempat itu sebuah namanya untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana, jadi BNPB. Jadi BNPB. 4 mitra itu yang istilahnya memang semua kalau dibilang orang bilang itu komisi dunia akhirat gitu katanya. Maka Tiang di orang Muslim dikasih karena Tiang kan namanya Komang, tapi Hoiri itu namanya itu di Bali kan sengaja Hoir artinya, jadi Al Hoir kata digerai, nama Muslim katanya. Hoir itu lain katanya. Gitu. Tulisan di Komisi 8 itu mitranya, jadi ya istilahnya tugasnya Komisi 8 kan mungkin bapak-bapak udah tahulah tentang trias politika itu. Pertama ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Jadi tugasnya legislatif itu penganggaran yang cukup untuk Kementerian Agama aja sekarang anggarannya cukup besar Pak, 66 triliun Pak. 66 triliun tuh kalau dibeliin cendol tuh banyak bener itu, apalagi beras. Jadi itu ya, jadi di hemat kita Kementerian Sosial pun ratusan triliun. Nah, disitulah fungsi anggota DPR, pertama penganggaran, kedua dia pengawasan, ketiga membuat sebuah legislasi atau undang-undang. Mungkin gitu Pak, sedikit ya ini, mohon maaf bukan menggurui ini ya. Ini senior semua ini, apalagi juru mangku dalang ini, wah sing bani ini gitu kan.
Itu tadi ada bisik-bisik dari Mangku Yase. Tanya Pak Komangku Heri itu kalau jalan-jalan ke pesantren gitu, apa kira-kira yang dibahas? Gitu Pak Komang. Nanti selanjutnya biar teman-teman yang bertanya, saya gantian lah. Ini bisik-bisiknya Mangku Yase dulu ke pesantren dalam rangka napi nih kan? Nggih, kan di Kementerian Agama itu kan ibaratnya mengayomi 6 agama. Yang pertama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi karena anggarannya itu ada di 6 agama itu, jadi tugas pengawasan kita biasa termasuk pondok pesantren kan juga mendapatkan bantuan. Ada, kalau di Hindu itu adanya pasraman. Jadi kita sudah dalam rangka satu itu mungkin juga tiang sering simakrama, silaturahmi gitu ya. Karena tiang yakin dan tiang sangat percaya bahwa itu Tuhan itu akan menyesuaikan nama, rupa, dan tempat. Jadi ketika dia di pura namanya Sang Hyang Widiwasa, mandi masjid namanya Allah kan. Kalau di gereja namanya Yesus. Jadi jangan dibalik-balik, nanti bisa berabe itu juga kan. Jadi beliau lah seperti manifestasi kita kan, biasanya kan kalau Dewa Siwa wujudnya ini, senjata ini, kekuatannya ini kan, beliau nama, rupa, dan tempat itu ya beliau semua. Karena dia yang punya prinsip, punya apa pribadi ini Pak, nih kan. Tuhan tuh nggak punya nama karena setiap nama adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan tuh nggak punya wujud karena setiap wujud adalah beliau. Jadi tidak kita bisa, memang kita tidak boleh menduakan Tuhan, tapi kita juga tidak boleh menyatukan Tuhan karena Tuhan itu maha kan, kita sendiri adalah makhluk yang terbatas. Itu mungkin sedikit. Maka tiang itu sangat menikmati ketika tiang ke pesantren, tiang mendengarkan teman-teman sholawatan, itu tiang bisa selain sedikit itu dengerin itu bisa, malah tiang sering itu Astagfirullah minabaro ya, itu senang dengar karena itu adalah apa yang istilahnya kalau orang Hindu tuh Satwam Siwam Sundaram tuh ya, ketika kita orang menuju Tuhan pasti akan mendapatkan kedamaian karena ketika menuju Tuhan itu kan kebahagiaan yang tidak ada karmanya, istilahnya apa namanya, efek sampingnya gitu. Mungkin itu enggak belajar nih Pak negara gitu ya. Nah itu mungkin dia ke pondok pesantren ya, kebetulan karena kita dapil di Lampung, malah dia memberikan bantuan, dia tidak berbohong mungkin ya. Mereka sangat kaget ya karena dia bisa mengisi bantuan sekitar totalnya itu lebih dari 4 miliar lebih itu memberikan BOP untuk pondok pesantren, yang dalam artian mereka kan pondok pesantren selama ini kan sekolah non formal yang tidak diperhatikan oleh pemerintah, tapi kita sekarang tingkatkan bagaimana masyarakat Indonesia semua lapisan baik itu agama pun kita berusaha untuk meningkatkan terus kualitasnya. Nggih. Nggih. Larisan kah? Silakan. Ya, nih. Kenapa Ah. pokoknya yang selama ini mengganjal tentang apa boleh, tentang apa boleh nanti. Ya berarti Komisi 8 itu pokoknya kalau Pancasila itu memang dari sila pertama sampai sila terakhir ini sudah tugasnya Komisi 8 berarti begitu ya Pak Komang? Nggih. Boleh diceritakan sedikit gitu. Bagaimana ya, itu? Selain memang di DPR ini sebagai anggota DPR, kita juga sebagai anggota MPR. Maka ada sesuai dengan TAP MPR, tugas anggota MPR ini adalah mensosialisasikan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga moto kita NKRI harga mati. Nah, tentang Pancasila ini luar biasa sebenarnya. Kalau yang yakin dan percaya, dan ketika itu kita pelajari, ketika nilai-nilai Pancasila ini bisa dilakukan di dalam kehidupan sebagai falsafah, sebagai pandangan, sebagai dasar, itu pasti saya jamin pertama saya nggak nak kelaparan Pak. Ya Pak ya, Pak jamin itu.
tidak ada yang susah. Kenapa? Karena nilai-nilai itu yang bisa kita lakukan mungkin akan bisa di seluruh ini syaratnya gitu ya. Kita mulai pertama kan nilai ketuhanan kan Pak ya. Nilai-nilai itu yang mengandung nilai-nilai spiritual. Yang kedua mungkin kita singkat nilai-nilai kemanusiaan. Nah inilah kuncinya di dalam Pancasila, apakah kita ini sudah manusia. Nah ini yang istilahnya di Hindu kita mengenal Trihita Karana. Di Islam juga hablum minannas hablum minullah kan. Orang juga di Kristen juga mengenal cinta kasih. Maka ada yang pernah membaca, andaikan ada satu agama di dunia itu, pasti agama itu adalah agama cinta kasih. Andai di dunia ini ada satu kasta, pasti itu adalah kasta kemanusiaan. Andai di sini ada satu bahasa, ini kemuayan, mungkin bahasa hati ini kan negara gitu. Mungkin itu Wayan. Jadi Pancasila itu. Oh, jadi kita makin tahu ini karena kita memang membahas saat ini lebih ke topiknya itu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena kelihatannya kan kayak yang apa ya? Kayak yang biasa, semua sudah tahu Pancasila itu apa, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi dalam konteksnya untuk mengaplikasikannya, mengartikannya, kadang-kadang kita kan masih salah ya Pak Komang ya, gitu. Kadang-kadang kan ini yang bilang itu, jangan Pancasila itu menjadi hafalan, tapi menjadi falsafah dalam kehidupan kita. Istilahnya kalau bilang itu ideologi. Kan ada orang kalau kemasukan ideologi paham radikalisme kan kita akhirnya lain itu. Nah ideologi Pancasila ini, jadi kalau tiang itu melihat Pancasila itu ibaratnya bagi orang lapar itu makanan gitu. Ketika misalnya itu harus gitu, sandang pangan perumahan itu harus dilakukan. Kenapa? Kita tidak bisa istilahnya berteori. Maka negara itu ada juga dalam program-program itu Pancasila bagi orang gak punya rumah itu kan, kalau ada orang ngasih bedah rumah itu. Jadi anak-anak muda itu yang ajarkan. Kenapa nilai-nilai ketuhanan? Karena ketika kita memulai dari angka 1, maka ketika kita punya 0 yang berikutnya kan nilai 10. Nah kehidupan kalau kita 0, semua kan nilainya 0. Nah itu Pancasila itu kenapa di yang pertama, karena ketika sebelah namanya kepercayaan itu kan angka 1. Kepercayaan itu angka 1 dan 0 itu adalah waktunya. Nah semakin lama kita bisa melakukan kepercayaan kita melakukan Pancasila secara baik, maka akan nilai kita sebagai manusia itu akan semakin baik gitu. Maka di situ mungkin Tiang bisa menilai, karena Tiang di dalam berpolitik pun tidak menggunakan ya istilahnya orang itu politik yang istilahnya ya segala macam politik yang seperti inilah gitu. Nah nilai-nilai kemanusiaan bagi anak muda itu Tiang ajarkan bahwa kita mengurangi sedikit kesenangan kita gitu ya. Kita tidak menunggu harus kaya membantu orang ya seperti teman-teman itu. Dia juga sering di sini ada donor darah itu kan, itu adalah nilai-nilai kemanusiaan kita sebagai ini. Jadi Pancasila ini bukan sebagai sebuah hafalan. Maka sebenarnya Pancasila itu sendiri ada ikutannya, adalah yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah hakikatnya sebenarnya satunya siapa? Adalah Tuhan itu sendiri. Jadi ketika yang berbeda ini siapa? Sebenarnya berbeda itu adalah Brahman istilahnya sang Atma ini, atau roh-roh jiwa yang ada istilahnya di dalam Pancasila itu sendiri. Maka Tanhana Dharma Mangrua, ada kebenaran yang kedua, kebenaran itu satu adalah Pancasila Tuhan itu sendiri. Jadi sebenarnya Tuhan itu adalah kebenaran, Tuhan itu adalah kebajikan, Tuhan adalah cinta kasih, Tuhan itu tidak menyakitkan, Tuhan itu perdamaian. Jadi istilahnya ketika kita mengangkat diri kita bahwa sebenarnya kita adalah perwujudan Tuhan itu sendiri, perwujudan kebenaran, maka di Senongan Bali kan dikatakan dewoyo manusia buta
Duh, iya kan gitu. Pak Dalang ini kan istilahnya ini sebenarnya kita harus jadi jangan dalam konteks kita baru sedikit kita berbeda nama, berbeda ini kita sudah menjadi istilahnya nyama beraya itu. Karena termasuk di umat Hindu ini kita sudah terbiasa dengan nama Tuhan yang berbeda. Coba misalnya kita di Padi, beliau dengan Dewi Sri kan, beliau di apa namanya Sumur Sri Wisnu beliau kan, di Prapen beliau siapa, Dewa Brahma kan gitu kan. Ganesha sudah terbiasa. Kenapa hari ini kita istilahnya ini mohon maaf istilahnya kita mulai dari sekarang ini saling kita istilahnya komunikasi, kalau orang bilang itu akhirnya kita menyama beraya ini kita cobalah karena kita ini karena termasuk itu yang dibilang itu ada dibilangnya itu proxy war itu adalah ada kekuatan-kekuatan dari negara lain ingin memecah belah melalui sebuah proxy war. Nah ini mudah-mudahan tidak terjadilah di Indonesia. Mungkin sedikit gitu ya, mungkin mudah-mudahan ini mohon maaf bukan karena ini sekarangnya karena tiang sedikit dipercaya di Komisi 8 yang membidangi masalah itu karena terjadi itu di beberapa agama-agama juga ada yang karena mungkin sedikit perbedaan, tetapi ketika kita mengembalikan kepada Pancasila bahwa di negara kita ada Undang-Undang Dasar 45 ada biasanya ada tiga pasal untuk hak kita, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, pasal 28, pasal 29 itu tentang kebebasan untuk berkeyakinan dan beribadah. Setiap orang loh Pak, setiap orang saya katakan itu bukan organisasi, negara memberikan hak kepada setiap orang, bukan kelompok. Jadi ini yang harus dipahami oleh kita. Maka di sini ada lembaga-lembaga hak asasi manusia seperti Komnas HAM. Jadi ketika ada pelanggaran tentang hak asasi itu kita bisa melaporkan gitu. Ada intimidasi, ada istilahnya ada penekanan. Jadi kita harus dalam obrolan Bali Banjar nih. Jadi kita harus cerdas. Karena sedikit mungkin dia boleh tambahin ya. Karena tiang pribadi punya sedikit pernah tiang baca bahwa nanti dalam kehidupan kita pasti kita ketemu 3 macam orang. Pertama, orang itu cuek sama Tuhan, jauhi dia karena dia seperti akar lapuk yang tidak ada gunanya. Yang kedua, kalau dia membantah Tuhan, jauhi dia karena dia seperti ular kobra yang sedikit beracun kan. Yang ketiga, orang yang menuju Tuhan, apapun caranya, siapapun namanya, kalau dia sudah menuju Tuhan, kalau kamu bisa bantu dia. Kalaupun tidak, jangan pernah menghalang-halangi. Itu nih ke. Wah, ini yang terakhir ini sungguh luar biasa. Yang pertama tadi, jika ketemu orang yang cuek sama Tuhan, harus kita jauhi. Karena dia seperti akar lapuk yang tidak ada gunanya. Kalau orang yang membantah kan orang yang menghalang-halangi. Karena ini kalau termasuk 3 dosa yang tidak terampuni katanya ya. Pertama membunuh seorang Brahmana, kedua ibaratnya membunuh bayi dalam kandungan, yang ketiga itu hati-hati karena menghalangi orang menuju Tuhan itu adalah dosa yang tidak terampuni. Oleh karena itu ibaratnya kita hati-hatilah dalam hidup ini. Kalau tiang mangga itu, kalau dia orang Muslim kita bantu, kalau orang Hindu kita bantu, orang apapun, tiang pun istilahnya pura segala macam. Maka dalam kehidupan tiang itu banyak orang melihat itu Pak Komang ini sepertinya terpapar, itu tidak sebenarnya. Tiang apapun keyakinan orang, karena yakinlah beliau itu kan maha ya istilahnya, dalam istilahnya kalau kita bisa membantu perjalanan orang itu kan tidak sama ke jerunya. Ini sebenarnya itu yang dalam kehidupan yang banyak pengalaman. Terima kasih. Tangan, di Pram, angkat tangan. Oke, silakan Pak Mangku. Tarik ini. Ya, luar biasa ini Pak Komang Koeri.
Ya, Dan Swastiastu napi-napi dulu. belajar nih ke Jero Mangku. Oh, Luar biasa Jero Mangku yang sampai menangis tadi mendengar ininya. Kali-sekali nanti kalau bagaimana Mekidong di Ya. Nusantara kan Wah, Kidung Nusantara itu biar itu Iya. wayan ya. Ya, Setuju, saya setuju. kan di Bali Pak Komang, Oh, jadinya siap. ya masih pesantian itu. Berarti saya lebih kagum lagi dengan Pak Komang. Sudah jauh dari Bali tapi masih tradisi Bali itu masih ingat gitu loh Pak Komang. Iya. Bali Saya itu kan kalau- kembali kepada jati diri kan gitu, Iya. kepada witnya gitu. Ya kalau saya di Bali ya setiap saat ada pesantian saya ikut Pak Komang, apalagi nih saya dijabut jadi Jero Mangku ini kalau ya sedikit-sedikit lah Pak Komang ide ratu seperti itu. Swastiastu Jero. Ini mau bertanya ini sekarang Pak Komang. Ya. Jangan berat-berat Jero Mangku. Begini Pak Komang itu tadi sudah menyampaikan ini wawasan Nusantara itu betul-betul saya tangkap dari wawasan Nusantara, kebangsaan dari Pancasila terus Bhinneka Tunggal Ika Tanah Dharma Mangrua. Nah itu juga sudah masuk kan begitu. Nah selanjutnya toleransi. Nah, saya sangat tertarik ini dengan toleransi karena apa? Karena yang saya rasakan juga terkadang ya Pak Komang, memang secara umum toleransi itu kita bagus ya, tapi terkadang memang ada hal-hal yang ya tampaknya kadang-kadang sedikit intoleran. Nah kemudian saya lanjut nih sedikit, Pak Komang saya pernah lihat itu apa karena sangat toleransi itu sampai saya pernah saksikan itu menyanyikan lagu India, lagu irama gitu, iramanya seperti itu ya, walaupun isinya ya sudah jelas lah gitu Pak Komang, jadinya itu bagaimana itu dalam artian? Nah ini kebetulan ada toleransi, ya. Silakan Pak. Ini Ibu Dewi nih. Swastiastu Bu. Ya. Obrolan Bali Banjar luar biasa. Nggih. Memang Tiang kan pernah membaca, ini senang Tiang membaca kan, di dalam Weda dikatakan ada mantra, tantra dan yantra kan gitu kan kalau Mangku kan memantra itu kan ambuar buah suwa doat sawitur warinium bargo dewasyo demadio yunan pracudaya kan begitu. Untuk Mangku untuk menyatukan dengan Sang Hyang Widiwasa kan matmu, tatuatmu sudah memsuah kan harus frekuensi dulu. Kalau FM dan AM-nya kalau nggak disatukan kan tidak, maka ada mantranya itu kan gitu. Jadi itulah luar biasa. Nah itu kalau Tiang itu kalau ketika kita menyanyikan lagu ini, mohon maaf gitu ya, sebenarnya lebih ke artinya. Tiang itu kalau menyanyikan sesuatu Tiang belajar artinya, bahasa apapun. Baratnya itu Tiang melihat misalnya ada dikatakan ini ya, istilahnya kalau yang Tiang nyanyikan kan ada kemarin yang viral itu kan, Rama Krishna Gowinda Narayana gitu kan, Rama Krishna Gowinda Narayana, Rama Krishna Gowinda Narayana, Narayana Hari Narayana, Rama Krishna Gowinda Narayana. Jadi sebenarnya ya nama beliau semua kan gitu. Sri Laksmi Ramana Narayana. Ya, beliaulah Sri Laksminya kan, kekuatan. Jadi semua cuman lagunya itu sebenarnya banyak lagu-lagu yang diversikan juga di dalam artian ini, dalam artian sepertinya karena di zaman yang pernah membaca ini zaman kali juga kan, ketika kita mengucapkan nama Tuhan itulah sebenarnya kita bisa ya istilahnya kalau pikiran ini kan seperti katanya kera ya, lompat sana lompat sini pokoknya gitu ya, yang aja bisa mengikat itu kan nama Tuhan. Nah pilihan kita adalah beliau, karena pribadi kita
Tiang tidak pernah mengunci, maka beliaulah Rama, beliau adalah Krishna. Maka dia katakan Narayana Hari Narayana, gitu ya. Narayana Laksmi Narayana Rama Krishna Govinda, Sri Laksmi Ramana Narayana Hari Narayana Satya Narayana Siwa Narayana Krishna Narayana, ujungnya Koheri Narayana, sebenarnya semua Narayana kan gitu. Nah ini mungkin tidak banyak orang yang berani. Ya. Kenapa? Karena beliau sebenarnya patokan Tiang itu Brahman, Soalnya, Atman, Pak Komang, Akyang. sekarang kalau menyanyi lagu India ke India-Indiaan itu pasti dibilangnya terpapar sampradaya asing. Nah, Pak Komang sendiri terpapar sampradaya asing nggak nih ya? Kan Ya, katanya Pak kalau Komang kita bilang Saibakar. itu yang dibilang Ya. kata-kata asing ini kan kita tidak boleh terlepas ya. Semua asing itu kan kalau saya sampradaya itu kalau nggak salah itu kan apa namanya dresta itu kan kebiasaan. Kalau sampradaya itu sendiri kan guron-guron, istilahnya orang belajar. Kita SD kan nggak mungkin belajar ABCD. Berarti kan kita ada sampradaya untuk belajar, itu luas sekali dalam artian. Oleh karena itu dalam artian karena kita tidak bisa juga terlepas, karena di dalam nomenklatur kita di Kementerian Agama, Hindu itu namanya Hindu Dharma, kitab sucinya adalah Weda. Weda sendiri kita tahu juga berasal dari India. Nah sekarang apakah kita sebagai umat Hindu ini sudah siap, misalnya kita tidak menggunakan kata asing? Kita tahu mantra Gayatri pun dari India, kita pun mantra-mantra lain, istilahnya kita tidak mempertentangkan, istilahnya kan dibilang disebutkan ekam ewam satwiprah bahuda wadanti kan, bahwa kita juga melihat bahwa dimanapun kebenaran itu kita harus belajar terus. Nah Hindu Dharma yang orang bilang kan Hindu Nusantara. Kalau Tiang sebagai Komisi 8 dia bilang Hindu Dharma Nusantara. Hindu itu adalah kelompoknya, Dharma itu adalah ajarannya, Nusantara itu adalah tempatnya. Jadi kalau kita kembali lagi kepada Hindu Nusantara, Hindu Bali, Hindu Jawa, nanti kalau ditanya apa kitabnya kan sudah ada. Hindu Dharma tetap adanya di Nusantara, budayanya adalah budaya Nusantara. Jadi kita tetap Hindu itu mengakui bahwa Weda itu sebagai pedomannya begitu. Nah Weda itu sebenarnya pengetahuan, siapapun boleh belajar kan. Tetapi seperti sekarang orang Islam apa ininya kitabnya, dia mengakui bahwa ke Quran dia, ke orang Kristen Injil dia. Jadi dia melihat itu di Hindu itu adalah kalau kelompoknya. Maka dia katakan jangan jadikan agama itu sebagai kelompok. Karena kalau jadikan agama sebagai kelompok, dia akan cenderung menindas dimanapun. Tapi kalau agama diajarkan sebagai sebuah ajaran, maka di situ akan ada kebahagiaan. Karena itulah tujuan daripada negara ini, bagaimana agama ini menjadikan menjadikan agama-agama ini warganya, umatnya sebagai warga yang baik, diharapkan nanti menjadi warga negara Indonesia yang baik. Gitu. Pak Komang, interupsi sedikit nih. Ya, mumpung kebetulan tadi Pak Komang menyebut belajar gitu ya, belajar Weda dan belajar hal-hal lain. Saya setuju tadi Pak Komang menyampaikan, karena saya juga sebagai pemangku gitu ya, sering menguncarkan nama Mokangge, Sindu, Saraswati dan seterusnya. Itu nama-nama yang sudah notabene dari mana namanya itu kan Pak Komang. Nah ini pertanyaan saya lain Pak Komang. Bagaimana pendapat Pak Komang mengenai ada kelompok-kelompok yang belajar seperti saya itu Pak Komang. Nah ini kan sedang populer ini yang belajar saya Baba itu. Bagaimana Pak Komang pendapatnya? Mohon Pak Komang di pencerahan. Karena Tiang banyak, mohon maaf gitu ya, Tiang belajar, Tiang banyak tahu tentang Ananda Marga ya. Ada istilahnya saya tahu. Ada juga organisasi SAI. Sebenarnya SAI Baba itu bukan organisasi yang Tiang tahu kan, dia ada SSGI ya, SAI Studi Group Indonesia kan. SAI Babanya itu sendiri
ini adalah seorang guru suci yang kita tahu di kalangan juga umat lain juga tahu beliau adalah seorang guru suci yang ada di Purtapati di India yang mengajarkan di dalam kehidupannya ada 5 pilar gitu ya, yaitu saya pernah baca itu Dharma, Satya, Prema, Ahimsa dan Santi. Jadi kebenaran, kebajikan, cinta kasih, tidak menyakiti dan perdamaian. Jadi kalau tiang bilang orang menolak Sai Baba, orang Sai Baba kan nggak pernah keluar negeri dia. Istilahnya itu kita masa menolak persunnya. Coba kita pelajari Sai Baba itu apa yang diajarkan karena dia seorang guru yang disucikan karena dia mengajarkan kebaikan gitu. Itu tiang banyak belajar lah. Juga teman-teman ada di ISKCON itu kan katanya Hari Krishna itu kan yang rame sekarang tuh Hari Krishna, Sai Baba kan itu yang saya dengar ya. Padahal kita tahu bahwa sebenarnya guron-guron perguruan itu memang ada. Nah, tiang tahu kalau tiang pernah tahu itu saya itu kan tempat belajar. Saya studi itu kan tempat belajar gitu. Jadi tempat belajar untuk perjalanan see always inside. See always inside itu selalu melihat kita ke dalam. Sila kalau orang Jawa itu manunggalin kalau kawula Gusti gitu ya. Eling. Kalau orang Bali bilang itu nyiwo raga, nyen siwo to iraga kan gitu istilahnya. Mungkin kita belajar kepada diri kita sendiri. Dan pencarian spiritual tertinggi itu kan ketika kita bisa belajar kepada diri kita sendiri. Itu mungkin ya sedikit karena tiang sebenarnya benar-benar tiang belajar. Nah, tiang kagum kepada beliau, maka mungkin sedikit itu pernah di kantor tiang pun tiang ada beberapa tiang memasang gambar beliau karena beliau itu orang baik. Jadi sejatinya kita sama dengan kita memasang foto idola kita istilahnya ya, orang-orang baik, mudah-mudahan kita bisa menjadi baik kan gitu kan. Kan hidup itu kan tergantung pergaulan Pak ya. Bergaul sama OBB diwawancarai OBB kita kan, bergaul sama Mangku lama-lama kita belajar begitu kita kan. Itu sebenarnya itu Pak Mangku. Jadi kalau tiang Ya, silakan sedikit tambahan tentang organisasi-organisasi itu semua dilindungi oleh negara karena dia terdaftar dalam organisasi. Kalaupun dia tidak organisasi yang pertama dia paham radikalisme, dia membawa paham kebencian. Nah ini yang tidak boleh di dalam negara. Dia bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang tidak boleh. Maka ketika ada organisasi seperti negara yang menindak, karena urusan agama itu Bapak-bapak itu adalah urusan pusat. Jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah pun tidak boleh. Yang ada urusan-urusan tentang pusat ini biar kita ngerti dalam obrolan Bali Banjar. Pertama, urusan agama itu tidak boleh daerah. Mau gubernur, mau bupati, mau siapapun tidak boleh. Urusan agama itu urusan pemerintah pusat. Yang kedua, pertahanan dan keamanan itu urusan pusat juga. Nah, ini urusan otonomi daerah, ini mohon maaf gitu ya. Oleh karena itu jangan sampai ketika kita melakukan sebuah tindakan kita tentang menegakkan hak asasi, kita melanggar hak asasi orang lain. Ini mungkin Pak tiang sangat sedikit berbeda, maka tiang dalam beberapa terakhir ini sepertinya tiang berbeda. Kalau tiang orang politik sejati pasti tiang hajar aja itu. Wah itu ini samperdaya, kan itu aja. Bagi tiang ini sebenarnya banyak akan pertanyaan kepada tiang, akan menuding tiang segala macam. Tetapi tiang mengatakan bahwa Satyam Ewa Jayati, bahwa nanti pasti suatu saat kebenaran itu akan terungkap dan pasti akan menang. Terima kasih. Itu mungkin Jerome. Ya, Swastiastu, merinding. Saya ini tensinya agak naik ini. Ya, enggak, jangan, biasa aja. Nggak apa-apa, santai. Saya kembali ini kepingin biar agak down dulu dikit. Saya kepingin nanya ke pribadinya Pak Komang ini. Saya kemarin searching di internet,
ada kakak, ada istri, ada Pak Komang, itu keluarga sukses ya di politik mewakili daerah, ada di kabupaten, ada di DPRD tingkat 1, ada di Jakarta. Nah, yang saya tanyakan nih Pak Komang, menariknya ya, kalau di Bali saya itu pasti sudah biasa. Ini Pak Komang kan ada di daerah minoritas ini di Lampung. Nah, bagaimana ini? Kenapa kok bisa seperti itu? Bagaimana mengatur persatuan dan kesatuan di rumah tangga, kan begitu? Karena ada satu di Jakarta, ada satu di Lampung. Ini persatuan kesatuan keluarga bagaimana? Dan bagaimana dalam tugas? Silakan Pak Komang. Ya ini dalam artian tiang dulu Pak, tidak pernah bercita-cita loh Pak. Asli Pak, tidak pernah cita-cita menjadi DPR, jadi DPR provinsi, tidak. Dalam hidupnya mengalir aja. Bahkan tiang ini bapak-bapak boleh ini, karena apalagi tiang malam. Pada saat tiang itu sudah sebenarnya tiang tidak mau ke politik, malah tiang jadi di politik itu gitu. Lucu gitu Pak. Tuhan itu istilahnya memberikan kesempatan kepada tiang, dan tiang ini dari anak seorang transmigrasi petani yang biasa. Wakil rakyat itu di DPR RI itu teman tiang itu pertama mantan gubernur, mantan bupati, mantan istilahnya dia pejabat lah negara kan. Sing ada apa transmigrasi petani dari DPR kan. Ya istilahnya kalau Bapak yang bilang itu benar. Pertama tiang namanya Komang kan, di Lampung lagi namanya Komang. Kedua tiang agamanya Hindu kan, di sini kan agamanya Hindu kan. Ya habis itu juga tidak banyak, apalagi kita tetapi bersyukur kita diberikan kesempatan untuk mencoba, untuk ibaratnya itu mencoba untuk mewakili masyarakat, dan kita dinilai, dalam artian dinilainya karena kalau orang dengar kan untuk jadi DPR itu kan pakai duit juga miliaran, sudah miliaran, banyak yang nggak jadi juga kan gitu kan. Kan dibilangnya kalau mungkin ya ada lelucon itu kan, peluang yang jadi DPR itu dari 6.600 calon, itu yang jadi cuma 500, peluangnya cuma 8%. Tidak ada orang di dunia ini yang mau investasi yang keberuntungan cuma 8%. Hanya orang gila katanya. Kalau Pak DPR itu orang gila, memang gila dari awal katanya. Jadi tidak banyak, apalagi nomor 10 Pak. Tapi itu tiang dalam artian enjoy aja, tiang jadikan ini sebagai perjalanan hidup. Nah, ya modalnya ngidupan dupo kan Pak, hidupan dupo. Gitu kan gitu. Dupo kan kemana-mana asapnya ini kan, gitu kan. Akhirnya istilahnya itu tiang bilang ini sebuah kesempatan yang luar biasa, maka tiang ini istilahnya menikmati perjalanan. Bapak boleh lihat di dalam perjalanan tiang di kanal itu, tiang itu di rumah aspirasi Komang ya hampir ya, apalagi kita bisa, karena tiang mengatakan itu kepada diri tiang bahwa hidup ini kan kita harus menghormati waktu gitu ya, karena waktu yang terbuang adalah hidup yang terbuang, karena kita mempunyai kesempatan yang terbatas, dan tiang yakin bahwa kesempatan itu dengan badan ini kan juga kesempatannya terus bergulir seiring dengan kita umur segala itu ya, istilahnya tangannya kesempatan, kalau kita tahu kesempatan itu terbatas kita lakukan terus. Maka ini yang itu dalam hidup tiang itu yang, nah itu yang tiang lihat, yang tiang luar biasa itu, nggak nyangka bisa ibunya juga bisa jadi DPR-nya. Lucu, tiang waktu nyalon sama istri tiang, mana tiang berani keliling bareng, mana mungkin tiang bilang begini, Pak, Bapak Ibu mohon doa restu, tiang mau nyalon DPR RI, ini istri saya nyalon juga DPR provinsi, saya tambahin, saya sekalian kalang dadong, nah kan gitu. Tapi tiang akhirnya saya bilang, kita ini dikasih kesempatan, kamu jalan sendiri, saya jalan sendiri,
kamu akan dinilai oleh masyarakat di dalam pengabdiannya selama menjadi kepala kampung. Kan beliau menjadi dulu kepala desa kan. Dia menjadi kepala desa terbaik nasional, pernah diundang ke istana, dan dia mencoba, dia dikasih nomor 9 Pak. Nggak sama Pak, dikasih nomor 9, dia nomor 10. Karena Bapak mungkin ngerti, di dalam pencoblosan itu nggak ada gambar. Orang itu ini nomor, jadi banyak yang nomor 10, dia nyoblos nomor 9 kebalik-balik gitu Pak. Tapi Astunegara yang jadi, tapi untuk tiang di Jakarta, yang di Lampung ini kan, karena yang bilang itu ini kan hidup ini kan sudah pilihan, dan mengambil jalan jalannya di situ, ya kita harus nikmati gitu Pak. Ya sama dengan kalau kita nggak nikmati kan pasti kan itu seperti dikatakan itu kan, dunia ini kan panggung sandiwara. Nah, kita kebetulan dikasih sekarang perannya jadi DPR gitu Pak, dan tidak semua gitu Pak ya. Dan ini kesempatan ini harus kita lakukan dengan istilahnya kalau orang Bali itu metaksu gitu. Metaksu itu apa? Sajo melakukan ini kan, woi sajo yo, woi taksun mulo itu kan gitu. Itu istilah Bali yang memang harus kita nyiworago ini, istilahnya sajo nyaluin apa yang kita diberikan kesempatan. Itu nikah jero, mungkin itu. Jadi itu memang ya istilah kalau orang bilang itu dikiranya ambisi, sebenarnya nak terus yang itu nak cuman modal pasrah kan nikah jero gitu ya. Inge intinya paras-paras saat panayong sebelum sebayan dako. Inge Pak Klian yang sampun nulis metakan iki. Oke. Sekarang siapa nih? Jero Mangku Agus, ada pertanyaan untuk beliau? Ada pertanyaan ya? Ya, saya ada pertanyaan. Ngiring-ngiring. Mungkin ini bersifat personal ya untuk kita orang-orang muda itu. Bagaimana caranya supaya bisa jadi seorang leadership mumpuni seperti Pak Komang Koheri? Oh, nggih. Itu yang dia berikan sering kepada pemuda. Orang hari ini kan banyak gelisah tentang hari kemarin kan gitu ya. Dia mengkhawatirkan hari esok kan gitu kan. Padahal dia hidup hari ini kan. Maka dia pesankan kepada anak muda, lakukan yang terbaik pada hari ini, lakukan yang terbaik pada hari ini, lakukan yang terbaik pada hari ini, yakinlah pasti akan masa depan kita akan bagus. Dan ketika kita diberikan apapun kesempatan yang hari ini kita diberikan oleh masyarakat, mungkin sekecilnya dia jadi RT, mungkin jadi kepala dusun, jadi kepala kampung, mungkin jadi apapun, lakukan yang terbaik. Jadi biarkanlah, kata tadi yang lagunya orang Bali itu dong aden awak bisa tepang anak ngadanin. Karena yang ajak bertanding itu bapak-bapak boleh, ini mohon maaf benar, bukan yang istilahnya sombong. Ketua DPR Hendri Osodiningrat itu DPR RI, Ibu Iter, mantan Kapolda, itu orang-orang istilahnya orang-orang yang sebenarnya yang istilah mitra tandingnya istilahnya itu. Nah, itu yang dilakukan anak muda. Sekarang bagaimana anak muda ini mempunyai satu keahlian. Karena hari ini kan anak-anak muda itu kita ini hidupnya karena satu keahlian, bukan karena pendidikan. Ya kebetulan yang latar belakangnya juga kan yang mendirikan juga BPR yang sebenarnya orang ini juga kecil-kecilan wira swasta dasarnya. Ya istilahnya ada kebun sawit, ada sawah sedikit dulu dari transmigrasi. Jadi sekarang punya lembaga perbankan ya BPR, Tara Dharma Harta, Bank Tara itu namanya Betara kan gitu. Betara Bank Tara kan gitu kan. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi kalau dibilang itu dari dulu ya anak muda itu kan kadang-kadang harus meningkatkan skillnya, kemampuan untuk mempunyai keahlian. Ya banyak-banyak. Kalau ahli komputer pasti bisa nggak banyak orang. Maka saya sering ngetes itu kadang-kadang seorang sarjana itu kan misalnya dia seorang sarjana ekonomi kan sudah sama dengan dokter, dia sudah dilatih yang namanya manajemen akuntansi, manajemen sumber
ini kan manajemen produksi, manajemen pemasaran, tinggal mengaplikasikan aja kan gitu kan, kayak Mangku itu sudah nawang yo mantro nak kini, mantro nak kini, mantro nak kini kan gitu kan, aplikasinya aja kan begitu kan, kan? Iya, ini mumpung disebut-sebut nih, beli Pram, boleh beli Pram? Oh siap, ini waktunya lama nggak Ya, ini saya pendek Pak Komang. bukan maksudnya dia tiang merasa bener nih Pak. Wawancara kali ini kok hati tiangnya damai bener sih. Luar biasa. Astung karo bener nih Pak. Gini Pak Biasanya Komang. kan kita ada Gini. dalam ada acara gitu udah ini kan kita Ini Pak Komang. Ini Pak Komang. Ini Gini. penting ini pertanyaan saya nih. Itu Pak Komang kan belajar toleransi, kemudian secara kenegarawan gitu. Nah ini kadang-kadang ya kalau saya di Bali ini dengan di lingkungan Dreste ini pastilah ada yang nyeleduk Pak Komang. Artinya Pak Komang masih ingat nggak pemujian leluhur tuh Pak Komang? Ada sanggah nggak di rumah? Kan gitu mungkin ada yang bertanya Pak Komang. Wah ini perlu Pak Komang sampaikan Pak Komang. Ya kalau tiang di rumah itu semua masih rong telu tuh masih Pak, apa namanya juga tiang punya kini kawitannya masih tiang Pak di sini tiang jadi tiang punya juga pura dari tiang kan di Pangkung Prabu nih Kak, istilahnya Siwo Prabu kan masih itu Pak, dan itu masih seperti kita lakukan istilahnya. Ya semua rainan semua masih Pak, cuman itu tetap kita lakukan yang di Purnamo Tilam ibaratnya ada yang kebiasaan kita lagi tuh Pak, yang kebiasaan kita setelah Galungan Kuningan itu kan mulihan duato kan, itu biasa tuh Pak, magi-magi pis gitu kan, sandor-sandoran serobongan kan gitu ya biasa, karena tiang ini kurenan tiang ini nyamobongan. Jadi tiang nih kerambitan. Jadi kadang-kadang kan jangan kan budaya satu Bali aja kadang-kadang beda kan satu budayanya istilahnya. Tapi karena kan sugihan pun orang Bali kan ada sugihan Jawa, sugihan Bali kan begitu. Masih itu Pak seperti biasa, dan tiang pastikan walaupun beberapa kan di Lampung pun ada penolakan apa di kampung tiang pun ada begitu, karena kalau tiang melihat itu ya mohon maaf gitu ya, bukan apa-apa ya, mereka kan belum tahu. Kalau sebenarnya mereka sudah tahu pasti mereka akan mengerti, karena konsep orang Bali itu menyamo braya, ingat ya nyamo konyo kan, masa ada nak len baik-baik wakil nak ani wakil nyamo irago wakil meyegang kan lucu dah dia kedeen kan nyamo kan gitu nak Bali. Nah jadi wakil istilahnya Dreste kebiasaan. Di Lampung pun Dreste itu berjalan dengan seiring waktu. Pidana metegenan nak mati di ini kan, metegenan kan Dreste nu metegenan kini segala jani nganggo rodo ya kan, karena berat harus berubah nganggo rodo kan muter biasalah kan begitu. Dreste itu kan kebiasaan yang dibilang di dalam pegawai kita tuh, siapa yang akan budaya adat ini, karena waktu nanti. Sekarang kan itu udah mulai anak-anak muda kan, sekarang kayak begini kan kita tidak harus dalam forum pertemuan, udah waktunya sudah ada melalui sebuah ya Zoom meeting segala macam, kan gampang sekali sekarang Pak, karena waktu yang akan menilai kan, istilahnya akan waktu kan yang akan menjawab pasti Pak, karena saya yakin nanti semua akan berjalan, karena semua orang berjalan ke sana. Ya kita sebagai yang mengerti juga kita jangan emosi, kita jangan marah, ya ketawa-ketawa aja lah kan. Ya istilahnya kalau dia misalnya melakukan tindakan fisik, ya polisi urusannya kan begitu kan gitu. Karena di dalam kalau dia memasuki pekarangan orang lain, kena masalah dia kan begitu aja. Pokoknya jangan istilahnya begini Pak, ada di medsos bicara gini-gini, kita yang kebakar gitu jangan itu Pak, biasa aja. Karena waktu Sri Krishna mengatakan waktu Ibu Gandari mempastu dia kan, Ibu Gandari menangis, dia jangan kamu takut, yang mastu aku, yang menerima pastu aku kan gitu. Angin opa, jadi kan beliau juga. Sekarang coba nama Tuhan sekarang sampai kampung-kampung tuh. Dulu orang tidak mengenal Begawan Sri Satya Sai Baba, sekarang sampai kampung-kampung. Kan cara Tuhan untuk mengenalkan
menyebut nama Tuhan itu kan beda-beda. Kalau mungkin orang-orang kita kan nggak biasa, oh caranya begini sekarang biar kenal orang kan, oh tentang itu. Kalau dia melihatnya positif aja Pak. Oh sekarang kampung-kampung banyak orang tahu, apa itu Hare Krishna, apa itu Sai Baba. Jadi mereka nanya dengan sendirinya, walaupun dia dengan caranya apapun, walaupun dia dengan mungkin ketidaktahuan, dia mungkin ada rasa nggak suka, dia menyebut nama beliau, ya mungkin beliau tercerahkan juga kan, kita tidak tahu kan gitu. Gitu mungkin Pak Mangku. Jadi Pak Mangku lagi dites. Jadi kalau ada yang begitu-begitu Pak Mangku lagi dites. Pak Mangku sabar gak gitu kan gitu. Pertanyaan Pak Mangku itu memang pas ya. Bener pas dan luar biasa. Jadi tak minum luar biasa ini. Oh iya Put. Jadi Iya, rame nih di Banjar nih, betul. rame nih beli Pram. Di Banjar biasa, Pak. Jadi kita tahu betul sosok Pak Komang Koheri itu bagaimana. Kalau saya menilai Pak Klian, Pak Komang Koheri seorang anak petani yang hidup di lingkungan minoritas ya. Beliau itu tadi dibilang katanya bukan seorang yang kayak yang lain lah, mantan gubernur dan sebagainya, tapi bisa terangkat ke Senayan. Kenapa? Karena banyak dukungan kepada beliau. Kenapa didukung? Karena tadi kalau kita nilai itu demikian tolerannya, demikian humble-nya, smartnya, ya. Gak mungkin lah kalau kita orang kaku, kemudian ya hanya picik begitu ya, bisa diterima oleh itu. Itu yang pelajarannya bisa kita santai di umat kita nih Bu Wayan, jangan berkecil hati, kita minoritas. Ya, tapi minoritas juga kan mempunyai juga nilai kan gitu istilahnya. Ya. Karena itu kita bisa buktikan Pak istilahnya ini Nyamo Bali ini memang kenapa dia jarang seperti orang Batak jadi DPR, jadi ini memang Nyamo Bali aneh nyalon ya singnya di istilahnya di bukannya orang tidak percaya, kita coba lah kan. Iya. Siapa tahu ke depannya gitu nggih Bu Wayan nggih terus. Suksema banyak sekali pelajaran yang bisa di Jero Mangku Agus, Sis. Jero Mangku Agus ya. Bagaimana? Anak muda kita sebenarnya ini saya kaget sekali. Awalnya saya kira mungkin kalau kelahiran di luar gitu mungkin lupa dengan gini, ternyata luar biasa masih ingat segala macam, bahkan kita mungkin kalah di sini. Terus itu bukti beliau benar-benar menjalankan tradisi Bali kan, semua seperti kita menyebut nyama selam, nyama ini kan gitu, kita tidak pernah kita istilahnya memusuhi orang, tapi kini malah berbalik. Luar biasa Pak Komang Koheri ini, benar-benar ya. Benar-benar pelajaran, inspirasi bagi saya pribadi, mungkin bagi rekan-rekan juga yang menyaksikan. Tepat beliau didudukan di Komisi 8 ini ya. Oh ya, tepat sekali. Jero Dalang itu, Jero Dalang mungkin ada bertanya nggak? Pak Dalang, bagaimana Pak Dalang? Nggih, yang sebenarnya Guru. tidak punya pertanyaan. Swastiastu Guru. Ya, swastiastu. Katanya gini, siapapun yang menganggap mungkin Jero, ini mungkin pelajaran yang mungkin buatkan siapapun orang yang menyebutkan guru, yang pertama ngomong itu guru katanya. Nggih. Nggih, yang bertanya sedikit tentang apakah di Lampung itu berapa penduduk Hindu di Lampung? Kemudian apakah ada di sana dalang wayang versi Bali lah misalnya. Jadi ya ini mungkin sekedar humor, sekedar intermezzo. Jadi kalau saya dipercaya sebagai guru, mumpung tadi disebut guru itu, sebagai guru pedalangan di sana, saya mau udah ngajar siapa tahu ada orang di sana mau jadi dalang, gitu, berminat di dalang. Mantap Pak Dalang. Saya mau ngajar pedalangan di sana gratis, tidak perlu dibayar, gitu aja. Jadi tujuan kita menyebarkan itihasa lah, menyebarkan Ramayana dan Mahabharata, sebab itihasa itu katanya jenjang untuk mempelajari Weda, gitu. Jadi
kita sebarkan weda lah seluas-luasnya, meskipun dibilang ke Indiaan, tidak apa-apalah, aja. Yang sudah menyiapkan, sudah sedang edit ini video yang kedua ini, jadi hampir sama dengan pemikirannya Pak Komang. Kenten Pak Komang hanya, jadi gitu aja dulu. Nge Om Santi Om. Tiang mungkin jawab nih ya. Kata Bung Karno dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita undang Bapak Jero Dalang untuk datang ke Lampung untuk menyebarkan ini. Tapi harus Jero Dalang harus melalui dulu sebelum ke Jakarta, melalui Senayan dulu. Nanti Jero Dalang melakukan dalangnya dulu dari Senayan dulu kan, bicara. Nanti kalau udah di DPR ini kan Nusantara udah kayak ini kan gitu kan. Luar biasa. Mau ini mau. Tiang ini sebelum lupa yang mengatakan tiang waktu mahasiswa Fakultas Hukum, jadi waktu masih Teruno itu pernah ke Lampung di Seputir Rahman. Jadi di sana kerja sosial dengan grup lah dengan mahasiswa Fakultas Hukum gitu. Di sana kita memberikan penyuluhan hukum adat gitu. Di pernah. Itu di kampung Tiang itu Jero, di Ramadewa itu. Di Ramadewa di Seputir Raman itu kampung Tiang. Seputir Rama. Sebenarnya Seputir Raman itu kan Seputir Rama. Seputir Rama. Maka kampungnya di sini semua nama Rama di sini. Ramadewa, Rama Nirwana, Rama Indra, Rama Murti, di sini nama Rama semua. Nama Rama ini Tiang di kampung Rama. Jadi Komang Koeri ini adalah putranya Ramadewa. Ramodewo Tiang putranya kan gitu kan. Jadi nama Rama. Jadi nama Raman sendiri adalah nama Rama sendiri. Dikatakan Tiang pernah baca ini Jero Mangku Jero Dalang ya. Sri Laksmi Ramana, Raman itu ya beliau. Maka sebenarnya leluhur wakil di Putih Raman ini luar biasa menyebut nama Seputih Raman itu. Nggih, siap Jero Mangku. Yang mengikuti loh. Pak Dalang ini berani dengan beraninya, ibaratnya mengkritik diri kita sendiri, mengkritik istilahnya ya silakan, karena orang Hindu kan siapa yang berani mengkritik kalau bukan kita kan begitu kan. Kita bagian daripada Hindu, sama dengan kalau Tiang mengkritik DPR, nanti yang mengkritik dia sendiri kan, bukan dalam artian kita ini. Karena sejatinya ini Pak di sini itu sing ada Pak ansilah betul gejolak gitu kan. Kalau Tiang lihat di Bali pun, Tiang kemarin kan ke Bali nih Pak. Kan Tiang ke Buleleng, Tiang man ke Puro ini Layon Sari itu pura apa namanya Pak? Itu pura Layon Sari itu di Jayaprana. Jayaprana ya. Jayaprana Layon Sari. Tiang lihat itu konsepnya juga sama kan, di situ ada orang sujud juga kan, di situ kan ada istilahnya ada ke Purusa Perdana ini penghormatan kepada seorang ibu dan bapak kan, seorang yang laki dan perempuan kan begitu kan. Itu Tiang ke situ, Tiang tanya beberapa masyarakat juga bagaimana tentang sampradaya. Nah, saya dulu wujudan gitu Pak, politik itu kan gitu Pak ya. Nah itu Tiang lihat politik itu dalam artian jangan kita mau ibaratnya juga terombang-ambing. Yang di Lampung beberapa tokoh-tokoh itu bukan orang-orang yang istilahnya itu aja lah juga yang meributkan. Yang mudah-mudahan lambat laun mereka juga akan mengerti kan bahwa itu sebuah tindakan yang istilahnya meresahkan masyarakat. Nih uang kita menyamuk beraya gitu. Itu Pak Dalang itu luar biasa, dan anak-anak muda ini Tiang banyak juga belajar ya tentang apa yang dibilang Jero Dalang itu tentang nirwiguna saguna Brahman kan, bahwa Tuhan yang berwujud dan Tuhan yang tidak berwujud. Sejatinya kan kalau kita bisa melangkah dengan dua kaki kan bisa lebih cepat kan begitu Jero Dalang ya. Apalagi istilahnya dia sangat senang itu. Dan mungkin salah satu muridnya Tiang
tiang nak mula bisa, iya, demen tiang bisa kan, bisa nanti sampai dalam kan, apa ben mengkritik Serajani kan, bagaimana bansos, bagaimana, saya kayak serono ini kan, kalau tiang bilang Kementerian Agama kan gitu kan, ada Kementerian Agama itu Pak, coba sekarang, Kementerian Agama ini ada programnya itu tentang moderasi beragama, menghabiskan 3,4 triliun. Itu saya kritik, kenapa? Dia mau untuk antar dia pribadi, harusnya kan masyarakat. Saya bilang sebenarnya harus Kementerian Agama itu seperti Kementerian Sosial, istilah beragama, bagi-bagi beras, bagi-bagi orang nggak mampu, kan begitu. Jangan kayak di Bali coba. Dengan di Bali itu Bapak perlu ketahui, anggaran di Bali itu 200 kalau nggak salah itu 280 miliar untuk umat Hindu aja. Umat Hindu aja tidak tahu anggaran begitu besarnya. Untuk apa aja istilahnya? Siapa aja yang dapat? Kan begitu. Di Lampung aja yang katanya konon umat Hindunya nomor 2 cuma 14 miliar. Dari 750 miliar anggaran umat Hindu yang ada di Indonesia itu di Bali. Tetapi kita juga tidak ini juga anggaran 280 miliar tuh umat Islam itu hampir juga 200, perbedaannya pada sedikit, itu kita masih kurang gitu. Nah ini istilahnya bagaimana kita sekarang menggunakan anggaran seperti itu. Dia juga pengen kepada mungkin ini mumpung karena di obrolan Bali Banjar nih ya, mungkin perguruan tinggi itu harus berani melakukan seminar-seminar seperti Jero Dalang ini, membuka yang apa yang menjadi sekarang isu-isu hangat tentang sampradaya, tentang apa segala macam itu di ini. Jadi ada rekomendasi bahwa ini tidak bertentangan karena di dunia pendidikan itu hampir 400 miliar menghabiskan anggaran untuk di pendidikan. Nah, orang-orang pendidikan kan harus juga harus berani kita bicara keluar. Jangan sekarang orang yang tidak mengerti dia bicara, akhirnya kita terus ibaratnya itu kita ibaratnya bertentangan yang kita tidak ada ujung, kita tahu dasarnya. Padahal itu ada semua kebenaran. Gitu mungkin Jero Dalang ya? Nggih. Pokoknya intinya permintaan Jero Dalang ke Lampung yang fasilitasi itu. Ya. Jangan hanya ngajarin, bila perlu tampil nih nanti Jero Dalang. Iya, bagus sekali, tawarannya sangat bagus, mendorong semangat saya itu. Tiang sudah biasa, banyak tiang undang itu waktu dulu tiang ada namanya kan tiang di Lampung ini sering penampilan kayak Dadong Rero itu. Banyak sekali yang kita undang tiap tahun itu tokoh-tokoh, malah beberapa ini sudah pernah kita undang. Kalau Jero Dalang mau ini tiang ngepen bener sama beliau, tiang ngikutin beliau. Terima kasih. Wah, luar biasa. Iya. Silakan, ada yang lain ini. Kita sudah banyak sekali menyita waktunya Pak Komang Koheri. Enggak, ini lagi juga malam, nggak ada masalah. Oke. Luar biasa, Beli Pram. Ternyata beliau juga menyenangi seni. Jadi itu akar tradisi kita kan di seni. Ada pertanyaan enggak dari kita kan live streaming nih, teman-teman di luar yang kita bacakan? Coba lihat dulu siapa Beli Nyoman ya? Beli Nyoman. Ada yang pertanyaan nggak? Ada yang harus dijawab nggak? Dari semeton yang di luar? Ini ada sih beberapa pertanyaan. Apa perlu agak nyengot dikit? Tidak apa-apa, biar jelas. Santai aja, santai. Ya. Saya bacakan aja ya. Ini Ibu Agung Ayu Rako. Nah, ini pertanyaan di live streaming ini ya. Apa saya bacakan? Bacakan. Silakan. Salah satu pertanyaan, rupanya Pak Komang Koheri tidak tahu aturan negara. Akui 6 agama yang sah.
dan hanya satu agama Hindu Bali yang terdaftar sah di Menak RI sejak tahun 1958. Nah, ini kebetulan Pak Kemang kan di PRRI tentang apa namanya? Komisi 8 tepat menjawabnya. Silakan Pak Kemang. Ya, kalau yang Tiang tahu, ya memang kan kita mengenal yang kita tahu Hindu Dharma. Maka ada Parisada juga, Parisada Hindu Dharma Indonesia kan. Hindu itu adalah kelompoknya, Dharma itu ajarannya gitu kan. Hindu Dharma gitu, maka di nomenklaturnya gitu. Weda itu adalah kitabnya kan gitu. Itu mungkin ya kalau mungkin Ibu itu nanti kita istilahnya kita tanyakan juga kepada tenaga ahli yang tahu kalau negara itu di situ Hindu Dharma itu. Ya itu pun ada Hindu Bali ya tetap kita juga tetap cuma muaranya kan satu gitu ya. Itu adalah ke Weda gitu, bahwa kita sebagai orang Hindu semua muaranya itu adalah pengetahuan kepada Weda. Itu ya Pak ya, mau Hindu Nusantara, mau Hindu Bali, mau Hindu ini kan. Nah, jadi Hindu itu juga apa namanya menyesuaikan juga dengan kebiasaan adat istiadatnya itu di masing-masing. Ada Hindu Jawanya kan gitu. Maka mungkin Ibu yang perlu diketahui, negara itu menjamin, jangankan orang sembahyang, tidak ada orang yang istilahnya ketika dia tidak sembahyang pun ditindak secara hukum itu tidak ada. Bukti seorang beragama itu KTP Pak, itu Pak. Jadi KTP misalnya apa agama kamu? Saya agama Hindu, kan di KTP-nya dijelaskan gitu kan. Jadi ditanya apa kita sembahyangnya atau berapa kali apa gimana? Enggak gitu enggak. Negara enggak istilahnya enggak di situ gitu. Itu mungkin Pak ya. Kalau mudah-mudahan itu benar ya, kalaupun istilahnya itu apa namanya dasarnya Ibu itu ada, nanti bisa kita diskusi lagi nanti mungkin. Gitu. Iya, nggih semua Pak Komang. Nggih. Ya kalau nanti kita Hindu Bali yang diakui nanti kasihan juga ya Hindu Jawa, Hindu Lampung, Hindu Medan, udah segala macam di Sulawesi kan gitu. Karena kita untuk menyatukan dunia itu kan Sanatana Dharma kan gitu. Menjadi Hindu yang satu di dunia gitu. Iya. Kita kan Hindu tuh besar sampai nomor 2 di seluruh dunia gitu. Itu. Pokoknya kita jangan Wasudewa Kutumbakam aja Pak ya. Semua bersaudara gitu Pak ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih Masih ada semeton-semeton. Kita terima Satu kasih lagi. sekali ini apresiasi banyak pertanyaan dari semeton-semeton di luar sana Pak Klian ya. Berarti memang memperhatikan. Terima kasih banyak Ibu Agung. Tadi Ibu Agung Rake ya? Ya, Mbak. Ibu Agung Rake, terima kasih banyak sudah memberikan apresiasinya. Mudah-mudahan jawaban dari Pak Komang bisa puas. Iya. Masuk di hati. Ada lagi nggak yang mau dibacakan atau kita ini sudah jam berapa ya? Sudah larut Pak Klian atau bagaimana ya? Ini sangat menarik sekali. Sebenarnya kalau kita lanjutkan bisa saja. Seperti kata pepatah, pucuk dicinta ulam tiba. Jadi jangan kita pergunakan ini hanya sekali, kita undang kembali Pak Komang Koheri di kesempatan yang lain. Agar lebih detail, bisa nggak Pak Komang pertemuan berikutnya kita bedah secara penuh tentang Bali. Mulai dari anggaran pendidikannya, anggaran... Boleh itu. Nah, itu kita ada anggaran umat Hindu di Indonesia itu dari 750 miliar tuh kemana aja, organisasi apa yang dapat kan? Ya makanya saya lihat itu beberapa organisasi yang harusnya itu ketika sudah kita mendapatkan anggaran begitu besarnya kan urusan juga pembinaan kan begitu kan. Jadi sesama organisasi ya sudah dapat bantuan. Jangan lagi kita sama organisasi ribut gitu.
Yang saya tahu organisasi-organisasi yang istilahnya seperti yang organisasi-organisasi yang lagi disorot itu malah nggak dapat bantuan itu gitu. Kayak saya itu ya nggak ada bantuan dari pemerintah. Terima kasih. Sepertinya sudah dikasih clue-clue yang sangat menarik di pertemuan kita berikutnya. Silakan. Boleh yang ini Pak, mungkin sedikit ya. Yang memberikan mutu ya. Ya silakan Pak Komang. Ya, yang punya mutu, kalaupun tiang hari ini belum bisa menjadi matahari, tiang akan berusaha menjadi lentera di dalam kegelapan gitu ya. Kalaupun hari ini tiang belum bisa menjadi jalan besar, tiang berusaha menjadi jalan setapak yang dapat dilalui orang. Terima kasih Astungkara, terima kasih kepada Sesunan, terima kasih kepada Mimi Bapak, ayah ibu yang melahirkan tiang, Duato Duati, leluhur tiang, terima kasih. Sampai dengan hari ini tiang diberikan sweca, anugerah, sehat gitu. Terima kasih. Tiang tutup dengan untuk para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi. Sebelum kita tutup, ada hadiah ini. Ada hadiah dari Jero Mangku Dalang untuk Pak Komang Koheri. Sebelum itu Pak Beli Pram, sebelum itu Mas sambil menyiapkan wayangnya, saya nembang dua ini aja ya, Pak Beli Pram ya. Boleh. Saya dua gini, dua baris. Iya, ini kan disiapkan dulu. Clearnya disiapkan dulu. Yang merem nih kan dengan pang meresap nih ke ini tutur ini. Ini pengantar untuk wayang nih. Temang ini saya tunggu Jero Mangku Dokter sudah setahun saya tunggu. Nah, hanya dua baris ini, enggak lengkap ya. Ngiring mangkin nonton wayang selendang sutra nena langit. Siap, silakan dipukul wayangnya. Mantap. Ketut kartala ketut. Aduh, pengidih beline tekening ketut. Untuk apa nih tuh beli? Ketut terpapar sampradaya asing. Suire sampradaya asing itu merecoki budaya lokal. Dijebli man informasi gitu. Kadang icang tetap nadi pembina sekesanti, nadi mangku di pura. Yang beli persoalkan ketut mengikuti sampradaya asing. Beli alergisan terkeneng kata asing. Ada Ramayana, ada Mahabharata, uli dijodoh. Mekejang dalang nganggo satu Ramayana, Mahabharata. Yen beli ngeraosang sampradaya asing itu merecoki budaya lokal. Jadi umpama yang icang tekening kuliner, ada pizza, ada Kentucky. Apa lawar beli ini usah? Apa pepesan beli ini sing laku? Jadi canglah gending panca pilare ke ujangan. Kengken panca pilare dot Satya Dharma Prema Santi. Ane Madan Satya kebenaran, Dharma kebajikan, Prema kasih sayang, Santi kedamaian. Kemarepat patut ahimsa patut pagahan. Ane Madan ahimsa
tanpa kekerasan. Adi patuh tekening ajaran dini itu tut. Kadang ada raos di kekawin soto semua kengkedo dan hana dharma mangerwe. Artinya sing ada kebenaran itu mendua. Apakah datang dari samperdaya asing, dari dresta lokal? Kalau itu sudah kebenaran, ya satu. Dah. Mantap, Bung Dalang. Dalang memberi hadiah yang luar biasa ya. Keren, keren. Keren. Layak ke Senayan, layak ke Senayan. Ya, harus. Besok Senayan. Layak ke Senayan Niki. Ya, harusnya personel OBB-nya kan juga nggak banyak, ini ke Senayan sekalian. Siap. Boleh. Diundang gitu OBB kan gitu. Kita ketemu sama ketua DPD, ketua ini kan gitu sekalian. Ya kita ini kan mencerahkan bangsa gitu Pak. Ya silahkan. Terima kasih OBB-nya luar biasa. Top. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa mencerahkan Semua. Kita ini kan mencerahkan bangsa gitu Pak. Ya silahkan. Terima kasih OBB-nya luar biasa. Top. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa mencerahkan Semua Pak Komang. Oke, semua.